Bab 151, kamu tidak diizinkan menciumku lagi. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Yoon Shin Er sudah menduga hal seperti ini akan terjadi padanya. Namun karena mereka pernah berciuman sebelumnya, Yoon Shin Er tidak merasa gugup. Dia bahkan berharap Xiao Tian segera menciumnya. Tentu saja Yoon Shin Er tidak memulainya karena dia terlalu malu untuk menciumnya. Tapi karena dia ingin dia menciumnya, Yoon Shin Er memberinya tanda dengan menutup matanya. Ketika Xiao Tian melihat Yoon Shin Er menutup matanya, dia tersenyum dan menjentikkan keningnya. Kenapa kamu menutup matamu? Apa kamu mengira aku akan menciummu? Xiao Tian lalu berdiri. Karena dia berhasil menggodanya, senyuman muncul di wajahnya. Meskipun dia juga ingin menciumnya, tetapi karena tujuan utamanya adalah untuk menggodanya, Xiao Tian memutuskan untuk tidak menciumnya. Yoon Shin Er segera membuka matanya. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan melakukan ini padanya. Bukan saja dia tidak menciumnya, dia bahkan tersenyum bahagia. Karena Xiao Tian hanya menggodanya dan tidak menciumnya juga, sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Namun itu hanya muncul sesaat sebelum ekspresi wajahnya berubah menjadi perasaan kesal. Yoon Shin Er kemudian bangkit dan memukul dadanya. Adikku, aku membencimu. Hahaha, Xiao Tian tertawa bahagia saat melihat ekspresi wajahnya. Namun karena masih belum puas, Xiao Tian ingin menggodanya lagi. Apakah kamu masih ingin melepas celanaku? HMF. Aku akan melepas celanamu di sini sekarang juga, karena Yoon Shin Er masih tidak senang, dia berjongkok di depannya. Tanpa berpikir dua kali, Yoon Shin Er membuka kancing celananya dan menurunkannya. Mata Xiao Tian membelalak tak percaya. Dia tidak pernah menyangka Yoon Shin Er berani melepas celananya. Sebelumnya, dia mengira Yoon Shin Er akan berlari atau memukul dadanya seperti biasanya. Karena Xiao Tian masih dalam keadaan shock, dia tidak menutupi celana dalamnya dan hanya menatap Yoon Shin Er. Saat ini, jarak antara wajah Yoon Shin Er dan penisnya hanya sekitar 10 cm. Yoon Shin Er, sebaliknya, juga terkejut. Dia merasa sulit mempercayai apa yang telah dia lakukan. Sebelumnya, karena dia tidak senang, dia tanpa sadar membuka kancing celananya dan menurunkannya. Sekarang dia melihat celana dalamnya, Yoon Shin Er baru menyadari apa yang telah dia lakukan. Dan karena Xiao Tian mengenakan celana dalam yang cukup ketat, Yoon Shin Er bisa melihat bentuk ketiga maluannya. Apa yang telah saya lakukan? Dan ini bentuknya. Ketika Yoon Shin Er melihat bentuk penisnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Dan karena dia belum pernah melihat ayam sebelumnya, Yoon Shin Er melihat bentuk penisnya selama beberapa detik. Matanya terpaku pada celana dalamnya, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari celana dalamnya seolah-olah celana dalamnya memiliki magnet. Semakin lama dia menatap bentuk penisnya, semakin besar keinginannya untuk menyentuhnya. Jantungnya tiba-tiba mulai berdetak lebih cepat, dan tanpa sadar dia mengangkat tangan kanannya sedikit seolah ingin merasakan ketiga maluannya. Yoon Shin Er tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menatap celana dalamnya atau, lebih tepatnya, bentuk ketiga maluannya untuk sementara waktu. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat reaksinya. Dan ketika dia menyadari ekspresi kagetnya, wajah Yoon Shin Er memerah. Saat ini, Yoon Shin Er tidak tahu apa yang harus dia katakan atau lakukan. Meski selalu menggoda atau merayunya dan bersikap seolah-olah dia adalah wanita berpengalaman, sebenarnya dia masih perawan. Karena itulah, dia bertingkah aneh saat melihat bentuk ketiga maluannya. Aku akan menunggu di kantormu, dengan wajah memerah. Yoon Shin Er keluar dari kamar tidur, meninggalkan Xiao Tian sendirian. Yoon Shin Er tidak tahu apa yang harus dia lakukan, itu sebabnya dia memilih melarikan diri. Xiao Tian tersadar setelah mendengar suara pintu ditutup oleh Yoon Shin Er. Namun karena hanya kaget, Xiao Tian langsung mengganti bajunya tanpa memikirkannya lagi. Aku tidak menyangka dia berani menurunkan celanaku. Karena Xiao Tian percaya diri dengan bentuk tubuh dan adiknya, dia tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan berencana menggunakan kejadian yang baru saja terjadi sebagai bahan untuk menggodanya nanti. Setelah berganti pakaian, Xiao Tian melihat dirinya di cermin. Dia mengenakan jaket, dipadukan dengan t-shirt di bawahnya dan celana jeans hitam yang serasi, dia tampak sangat mempesona. Bagus, benar saja, aku sangat tampan. Setelah memuji dirinya sendiri di dalam kepalanya, Xiao Tian keluar dari kamarnya dan menuju ke kantornya. Ketika dia sampai di depan kantornya,
Xiao Tian membuka pintu dan berkata, "Kakak Yun, ayo pergi." Yun Xin Er tercengang dengan ini. Bukan saja dia tidak menggodanya tetapi dia juga bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada mereka. Ini berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Tapi Yun Xin Er memutuskan untuk tidak membicarakan hal itu karena dia tidak ingin dia menggodanya lagi. Dengan wajah memerah, Yun Xin Er bangkit dari sofa dan berjalan mendekatinya. Kenapa wajahmu memerah, Kakak Yun?" Meskipun Xiao Tian tahu alasannya, dia berpura-pura seolah dia tidak tahu apa-apa. "Apakah kamu memikirkan sesuatu yang kotor?" Sebelum Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, Yun Xin Er menutup mulutnya dengan tangannya. "Adik, jangan katakan apapun, dan ayo pergi ke mobilmu." Yun Xin Er senang sebelumnya karena dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada mereka. Tapi ketika dia ingin menggodanya, dia segera mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Yun Xin Er masih malu dengan apa yang telah dia lakukan padanya sebelumnya, dan dia tidak tahu harus merespons bagaimana jika dia menggodanya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Baiklah, Xiao Tian memutuskan untuk tidak menggodanya untuk saat ini, tetapi dia akan menggodanya lagi ketika saat yang tepat tiba. Setelah sampai di tempat parkir dan memasuki mobilnya, Xiao Tian berkata, "Kakak Yun, kamu ingin pergi kemana?" "Hari ini, kami akan pergi kemanapun kamu mau." Karena tadi malam Xiao Tian berusaha membahagiakan ibu dan bibinya, dia tidak sempat mencari tempat yang romantis. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa mereka akan pergi kemanapun dia mau. "Ayo sarapan dulu," dalam pandangannya. Daripada makan sendirian di rumah, akan lebih baik makan bersamanya di restoran. Itu sebabnya dia tidak sengaja sarapan. "Aku baru saja sarapan." "Tunggu, jangan bilang kamu belum sarapan." Karena Yun Xin Er datang ke perusahaannya lebih awal, dia mengira dia sudah sarapan. Xiao Tian memegang tangannya, dan ekspresinya melembut. Aku sudah menyuruhmu untuk sarapan sebelum bekerja atau keluar. Kamu melukai tubuhmu, tahu. Itulah kenapa ayo kita sarapan bersama." "Aku lapar." Yun Xin Er senang saat melihat ekspresi lembutnya. Ditambah dengan suaranya yang penuh kasih sayang, membuat Yun Xin Er tersenyum bahagia. Kemudian dia berpikir bukanlah ide yang buruk untuk datang ke perusahaannya dengan perut kosong karena dia bisa melihat sikap perhatiannya. Yun Xin Er meraih tangannya dan memasang wajah imut. "Adik, kamu mau sarapan bersamaku, kan?" Xiao Tian menjentikkan dahinya dan tersenyum indah. "Baik, aku akan sarapan bersamamu." Meskipun dia sudah sarapan 30 menit yang lalu, tetapi karena hari ini dia ingin membuatnya bahagia, Xiao Tian memutuskan untuk makan lagi. Senyuman mempesona terlihat di wajahnya setelah mendengar kata-katanya. "Terima kasih, kamu yang terbaik. Jadi, kamu ingin makan di mana? Di restoran musim gugur, di restoran bambu, atau..." Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Di restoran H." Ketika Yun Xin Er mendengar kata-kata restoran H, tiba-tiba saat mereka berciuman muncul di benaknya. Wajah Yun Xin Er tiba-tiba memerah. Melihat ini, Xiao Tian berpikir ini saat yang tepat untuk menggodanya lagi. Kenapa wajahmu tersipu? Jangan bilang padaku, kamu ingat apa yang baru saja terjadi di kamar tidur sebelumnya. Kau ingin menggodaku lagi?" "Iya." Yun Xin Er mencubit hidungnya dengan tangan kanannya. "Kakak ini akan menghukummu jika kamu masih ingin menggoda kakak ini lagi." "Oh, begitukah? Kalau begitu aku akan dengan senang hati menerima hukumannya. Aku tidak keberatan dihukum oleh wanita cantik sepertimu." Xiao Tian percaya bahwa dia tidak akan menghukumnya karena dia sering mengatakan bahwa dia akan menghukumnya, tetapi sampai sekarang, itu hanya kata-kata kosong. "Oh, kamu ingin kakak ini menghukummu ya? Baik." Yun Xin Er kemudian meraih jaketnya dan menariknya ke arahnya hingga hidung mereka hampir bersentuhan lagi. Namun, saat wajahnya begitu dekat dengan wajahnya, Yun Xin Er tiba-tiba lupa menghukumnya dan hanya menatap mata hitamnya dengan saksama. Saat ini, Xiao Tian tidak melakukan apapun karena dia ingin tahu apa yang akan dia lakukan padanya. Dan ketika dia menyadari bahwa dia hanya menatapnya, Xiao Tian menyentuh pipinya dan mendekatkan wajahnya. Sekali lagi, Yun Xin Er menutup matanya karena dia mengira Xiao Tian ingin menciumnya. Xiao Tian menutup mulutnya, berusaha menahan tawanya. Tapi setelah 2 detik, dia tidak bisa menahan diri lagi, dan dia tertawa, hahaha. Setelah mendengar tawanya, Yun Xin Er membuka matanya.
Ia kesal karena ini kedua kalinya hal seperti ini menimpanya. Adik, kamu tidak diperbolehkan menciumku hari ini. Jadi, aku bisa menciummu lagi besok, Xiao Tian masih tertawa. Hari ini, dia berhasil menggodanya 2 kali. Karena alasan ini, Xiao Tian tidak bisa berhenti tertawa. Tidak, kamu tidak diperbolehkan menciumku lagi. Yun Xin Er merasa sulit percaya bahwa dia tidak menciumnya lagi. Banyak pria di luar sana yang ingin menciumnya tetapi tidak sempat melakukannya, dan di sini, ketika dia menginginkan ciuman, bukan saja dia tidak mendapatkannya, tetapi orang yang dia harap akan menciumnya malah tertawa bahagia. Xiao Tian kemudian meraih pinggangnya dan menyuruhnya duduk di pangkuannya. Ini, kamu bisa mencium pipiku sebagai permintaan maaf. Aku tidak mau, padahal Yun Xin Er ingin menciumnya. Namun karena 2 kali menggodanya, Yun Xin Er memutuskan untuk menolaknya. Benarkah, kamu tidak mau menciumku? Tidak semua wanita punya kesempatan untuk menciumku, loh. Xiao Tian menyentuh pipi kanannya dengan jari telunjuk kirinya, memberinya tanda bahwa dia bisa menciumnya. Biasanya Yun Xin Er sering bersikap seolah-olah dialah orang yang paling diinginkan semua orang. Karena alasan ini, Xiao Tian ingin menggunakan caranya untuk menggodanya. Aku tidak mau. Yun Xin Er tidak menunjukkan reaksi penolakan saat Xiao Tian meletakkannya di pangkuannya atau saat dia memeluknya dengan satu tangan. Namun, karena dia masih merasa tidak bahagia, dia hanya menyilangkan tangan di depan dada. Xiao Tian menyentuh dagunya dan memalingkan wajahnya. Apakah kamu yakin? Aku yakin, kali ini, meski jarak wajah mereka begitu dekat, Yun Xin Er bersikap normal. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Namun, Yun Xin Er tidak melakukan apapun saat dia memalingkan wajahnya. Xiao Tian menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dalam menggodanya, jadi dia harus menghentikannya sekarang. Sebenarnya dia juga ingin menciumnya. Oleh karena itu, Xiao Tian mengusap bibir cerinya dengan ibu jari kirinya. Yun Xin Er membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan dan hanya menatap mata hitamnya. Yun Xin Er bahkan tidak berbuat apa-apa saat melihat wajahnya semakin dekat ke wajahnya karena dia mengira Xiao Tian ingin menggodanya lagi. Yun Xin Er tidak menutup matanya seperti sebelumnya karena dia telah belajar dari kesalahannya. Tapi saat dia merasakan bibirnya di bibirnya, dia sedikit senang sekaligus terkejut di saat yang bersamaan. Dia tidak tahu bahwa dia akan menciumnya. Saat ini, mata mereka bertatapan dan mereka juga merasakan kelembutan bibir satu sama lain. 3 detik setelah Xiao Tian menempelkan bibirnya ke bibirnya, Yun Xin Er perlahan menutup matanya seolah ingin merasakan ciuman itu dan menyimpannya dalam pikirannya. Mereka berciuman sekitar 6 detik sebelum akhirnya, Xiao Tian melepaskan ciumannya. Adik laki-laki, Yun Xin Er melingkarkan tangannya di lehernya dan menyandarkan kepalanya di bahu kanannya. Dia senang karena dia akhirnya menciumnya. Dan tidak hanya itu, suaranya juga berubah menjadi suara lembut penuh kasih sayang. Ada apa, Kakak Yun? Xiao Tian sangat senang setelah mendengar suaranya yang penuh kasih karena itu berarti dia tidak marah lagi. Yun Xin Er tidak menjawabnya karena dia juga tidak tahu kenapa dia tiba-tiba meneleponnya. Saat dia menyandarkan kepalanya di bahunya, Yun Xin Er dapat melihat sisi kanan lehernya dengan jelas. Pada awalnya, dia tidak merasakan apa-apa, tapi setelah beberapa detik melihat lehernya, dia tiba-tiba ingin menciumnya. Dengan sedikit keberanian, Yun Xin Er mendekatkan wajahnya dan mencium sisi kanan lehernya. Saat dia menempelkan bibirnya di lehernya, Yun Xin Er bisa merasakan aroma tubuhnya semakin menyengat setiap kali dia bernapas. Karena alasan ini, Yun Xin Er tidak memisahkan bibir dari lehernya. Tindakannya membuat Xiao Tian melebarkan matanya sejenak. Dia tidak menyangka Yun Xin Er tiba-tiba mencium lehernya. Dan tidak hanya itu, dia masih bisa merasakan bibir wanita itu di sisi kanan lehernya. Tetapi karena ini bukan pertama kalinya seorang wanita mencium lehernya, Xiao Tian bisa bersikap normal kembali dalam sedetik. Kenapa kamu mencium leherku, Kakak Yun? Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apakah kamu sangat ingin menciumku? Hehehe, apa, kamu ingin menggoda kakak perempuan ini lagi? Sepertinya kakak perempuan ini perlu menghukummu. Yun Xin Er memisahkan bibirnya dari lehernya. Lalu, dia mencium pipi kanannya selama 2 detik. Xiao Tian sedikit terkejut dengan ini. Dia tidak menyangka hukumannya adalah ciuman darinya. Oh, jadi, hukumannya adalah ciuman. Kalau begitu, tolong hukum aku lagi.
Yun Sin Er mencubit hidungnya dan tersenyum bahagia, aku tidak mau. Hehehe, jika kamu tidak ingin menghukumku, maka aku akan melakukan ini, karena dia ingin dihukum oleh Yun Sin Er. Xiao Tian meremas payudara kanannya. Meski memiliki 4 wanita, ia bisa berciuman kapanpun ia mau, namun menurutnya, mendapat ciuman dari penyanyi cantik juga lumayan. Ah, adikku, hentikan. Ciuman adalah batasnya bagi kita. Meskipun dia menyuruhnya berhenti, Yun Sin Er tidak melakukan apapun padanya. Dia mengira Xiao Tian akan mendengarkannya, tapi dia salah karena dia terus meremas payudara kanannya. Karena alasan ini, Yun Sin Er mengerang menggoda. Karena dia ingin Yun Sin Er menghukumnya, ditambah dengan dia tidak berusaha menghentikannya, Xiao Tian tidak menghentikan apa yang dia lakukan dan menikmati kelembutan payudaranya. Kepala Yun Sin Er tertunduk di bahu kanannya karena Xiao Tian terus meremas payudaranya. Adik, hentikan, atau aku akan menghukummu lagi. Mendengar kata-katanya, Xiao Tian sangat senang karena dia telah mencapai tujuannya. Itu sebabnya dia berhenti meremasnya. Kakak Yun, aku orang jahat, jadi tolong hukum aku lagi. Apa ini? Tadi kamu tidak menciumku saat aku memberimu kesempatan 2 kali, tapi sekarang kamu ingin ciuman dariku. Jangan bilang, tadi kamu juga ingin menciumku, tapi kamu hanya berpura-pura kamu tidak ingin menciumku. Yun Sin Er senang karena akhirnya dia mendapat saat yang tepat untuk menggodanya. Hari ini, dia terus menggodanya hingga membuatnya tidak senang karena dia selalu berhasil menggodanya. Itu sebabnya ketika ada kesempatan untuk menggodanya, dia tidak membiarkannya begitu saja. Xiao Tian tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Dia tiba-tiba merasa tindakannya menjadi bumerang baginya. Tetapi jika dia membiarkannya menang dengan mudah, nama aslinya bukanlah Xiao Tian, tidak, yang dia maksud adalah, nama aslinya bukan lagi Huang Chen. Xiao Tian tiba-tiba berpikir untuk melakukan serangan balik. Tapi bukankah kamu tiba-tiba memejamkan mata saat kita hanya bertatapan beberapa detik? Bukankah itu berarti kamu ingin aku menciummu juga? Oh, jangan lupakan kejadian yang baru saja terjadi di mana kamu terus mencium leherku selama beberapa detik. Kali ini, giliran Yun Sin Er yang merasa bahwa dia menggodanya dengan cara yang salah. Dia ingin menyangkalnya tapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tadi dia ingin dia menciumnya hingga membuatnya tidak senang karena pada akhirnya dia tidak menciumnya. Tapi tentu saja, seperti Xiao Tian, Yun Sin Er juga tidak mau kalah. Dia mencoba mencari alasan atau cara untuk menyerang balik dia. Ah, adik, ciuman adalah batasnya bagi kita. Sebelum Yun Sin Er menemukan cara untuk menggodanya kembali, dia merasakan tangan Xiao Tian meremas payudaranya lagi, membuatnya tidak bisa berpikir lagi dan hanya mengerang kenikmatan. Karena Yun Sin Er menyandarkan kepalanya di bahu kanannya, Xiao Tian bisa mendengar erangannya dengan jelas. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan nafas wanita itu di lehernya. Ini berbahaya. Xiao Tian khawatir dia tidak bisa menahan diri lagi. Meski memiliki banyak pengalaman dengan wanita namun mendengar rintihan wanita cantik di pangkuannya tetap bisa membuatnya terangsang. Xiao Tian percaya bahwa siapapun akan merasakan hal yang sama. Meskipun Xiao Tian bisa berbuat lebih banyak padanya, tapi Xiao Tian memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia tahu dia masih belum siap untuk itu. Itulah mengapa Xiao Tian memutuskan untuk berhenti meremas payudaranya. Yun Sin Er masih terengah-engah karena dalam dirinya hampir menguasai tubuhnya. Meski tidak tahu kenapa Xiao Tian tiba-tiba berhenti memainkan payudaranya, Yun Sin Er senang karena akhirnya mendengarkan kata-katanya. Namun di saat yang sama, Yun Sin Er tiba-tiba merasakan kekosongan di tubuhnya. Xiao Tian tiba-tiba memutuskan untuk membuatnya menghadapnya. Dan ketika dia menghadapnya, Xiao Tian bisa melihat sedikit nafsu di matanya. Tetapi karena dia terus mengatakan bahwa berciuman adalah batas bagi mereka, Xiao Tian tidak melakukan apapun dan hanya menatap wajahnya yang penuh nafsu. Adik, kamu anak nakal, kata Yun Sin Er sambil masih terengah-engah. Ya, aku memang anak nakal. Xiao Tian menyentuh pipinya dan menarik wajahnya ke arahnya. Sedetik kemudian, bibir mereka bertemu lagi. Kali ini, Yun Sin Er langsung menutup matanya, namun saat ia merasakan ada sesuatu yang lembut mencoba masuk ke mulut kecilnya, Yun Sin Er terkejut dan membuka matanya. Yun Sin Er pernah melakukan French ciuman sebelumnya, jadi dia tahu itu lidahnya. Yun Sin Er bimbang apakah dia harus membuka mulutnya atau tidak. Saat ini,
Yun Sin Er masih belum membuka mulutnya dan hanya menatap mata hitamnya. Jika dia membuka mulut, baru kali ini mereka melakukan French ciuman karena biasanya mereka hanya berciuman tanpa menggunakan lidah. Karena dia tidak dapat memutuskan apakah akan membuka mulutnya atau tidak, Yun Sin Er menghentikan ciumannya. Sekali lagi, matanya terpaku pada mata hitamnya seolah ingin menemukan jawaban di matanya, apakah dia harus setuju untuk melakukan French ciuman dengannya atau tidak. Xiao Tian tidak kecewa ketika Yun Sin Er menolak melakukan ciuman penuh gairah. Dia hanya membelai rambutnya sambil mengunci matanya sebelum akhirnya mencium keningnya. Xiao Tian mencium keningnya selama sekitar 2 detik sebelum turun ke mata, hidung, dan akhirnya, ciumannya mendarat di bibir merah mudanya yang indah lagi. Yun Sin Er sangat menyukai apa yang dia lakukan. Perasaan bibir pria itu menekan dahi, mata, hidung, dan bibirnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Dia menyukainya, tidak, dia sangat menyukainya dan berharap dia akan melakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Saat bibirnya menempel pada bibirnya, keinginan untuk melakukan ciuman penuh gairah muncul kembali dalam dirinya. Karena alasan ini, Xiao Tian mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya untuk kedua kalinya. Dan seperti sebelumnya, Yun Sin Er tidak membuka mulutnya dan hanya menatapnya. Namun itu hanya berlangsung selama 4 detik sebelum Yun Sin Er akhirnya membuka mulut kecilnya. Setelah melihat peluang telah muncul, Xiao Tian tidak menunggu sedetik pun dan segera memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Xiao Tian mengira Yun Sin Er hanya akan diam ketika dia memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya, tapi dia salah karena dia langsung menyambut ciumannya. Mereka mulai berciuman dengan penuh gairah, di mana lidah mereka saling bertautan. Masing-masing tak mau kalah dan berusaha mendominasi layaknya kompetisi ciuman. Tak lama kemudian, air liur mulai menetes dari mulut mereka, dan tentu saja, mereka juga saling meminum air liur. Sudah 20 detik sejak mereka mulai berciuman dengan penuh gairah, tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tak hanya itu, mereka bahkan mulai memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan berulang kali seolah berusaha membuatnya semakin bergairah. Saat mereka berciuman, tangan Xiao Tian melingkari pinggangnya. Xiao Tian tiba-tiba ingin merasakan 2 gunung surgawinya dan bermain dengannya lagi. Dengan pemikiran ini, Xiao Tian mengangkat tangannya dan mendaratkannya di payudaranya. Yun Sin Er terkejut dengan ini, dan itu membuatnya menghentikan ciumannya. Kemudian, dia menatap tangannya yang berada di payudaranya, selama sekitar 2 detik sebelum melihat wajahnya lagi. Saat ini, Yun Sin Er tidak menyuruhnya berhenti dan hanya menatapnya sebelum akhirnya dia mendekatkan wajahnya ke wajahnya dan menciumnya lagi. Yang ada dalam pikirannya hanyalah ingin menciumnya lagi. Yun Sin Er suka berciuman dengan Xiao Tian. Ditambah lagi dengan aroma mulutnya yang sangat disukainya membuat Yun Sin Er ingin menciumnya lagi dan tak ingin mengakhirinya. Xiao Tian tidak menyangka dia akan mengabaikannya. Dia berpikir, Yun Sin Er akan menyuruhnya berhenti meremas payudaranya seperti biasanya, tapi bukan saja dia tidak memintanya untuk berhenti, dia bahkan menciumnya dengan lapar lagi. Tentu saja Xiao Tian senang dengan hal ini karena dia bisa merasakan dan bermain dengan payudara seorang penyanyi cantik terkenal. Xiao Tian membiarkannya dominan dalam ciuman karena dia ingin memainkan payudaranya. Sedangkan Yun Sin Er sebaliknya menyibukkan diri dengan menciumnya. Tapi ini tidak berlangsung lama sebelum dia melepaskan ciumannya dan mulai mengerang. Yun Sin Er berpikir bahwa dia masih bisa menciumnya sambil memainkan payudaranya. Tapi dia salah karena dia merasa seolah-olah listrik mengalir ke seluruh tubuhnya ketika Xiao Tian meremas payudaranya. Sementara Yun Sin Er mengerang nikmat, sebaliknya Xiao Tian terus memainkan payudaranya sambil merasakan kelembutan dadanya juga. Ini hanya berlangsung beberapa detik sebelum dia berhenti dan menatap matanya, seolah dia mengerti apa yang diinginkannya. Yun Sin Er membuka mulutnya dan menciumnya lagi. Sekali lagi, mereka berciuman dengan penuh gairah. Namun karena sama-sama suka berciuman dengan penuh gairah, kali ini ciumannya berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Mereka berciuman hampir 1 menit sebelum akhirnya Yun Sin Er melepaskan ciumannya dan menyandarkan kepalanya di bahu kanannya. Adikku, aku lapar. Meskipun Yun Sin Er ingin sekali melanjutkan apa yang mereka lakukan, namun karena dia kelaparan, dia memutuskan untuk menghentikan ciumannya. Yun Sin Er mengira ciuman itu bisa ditunda tetapi tidak untuk sarapan karena dia merasa sangat lapar.
Lapar, matanya tiba-tiba bersinar karena dia menemukan ide menarik untuk menggodanya. Kenapa kamu tidak memakanku? Hehe, apa? Kamu ingin aku memakanmu? Baik, Yun Sin Er mulai menyeringai. Lalu dia mengangkat lengan jaketnya hingga siku dan menggigit tangan kanannya. Ah, kakak Yun, yang kumaksud memakanku bukan seperti ini tapi arti lain. Xiao Tian tidak menyangka Yun Sin Er akan menggigit tangan kanannya. Dia mengira Yun Sin Er akan memukulnya karena dia yakin Yun Sin Er mengerti maksudnya dengan memakannya. Bukankah kamu bilang aku boleh memakanmu? Sekarang diamlah dan biarkan aku memakanmu. Yun Sin Er membuka mulutnya dan hendak menggigitnya lagi. Melihat ini, Xiao Tian segera menghentikannya dan berkata, tidak, hentikan. Ayo cari restoran sekarang juga. Hehehe, saya menang. Yun Sin Er menutup mulutnya dan tersenyum bahagia. Sebuah ide menarik tiba-tiba muncul di kepalanya. Yun Sin Er lalu menyentuh dagunya dan menatap bibirnya. Adikku, sebelum kita mencari restoran, izinkan aku memakanmu sekali lagi. Tentu, Xiao Tian tahu apa yang ingin dia lakukan, itu sebabnya dia langsung menyetujui permintaannya. Dalam waktu kurang dari sedetik, Yun Sin Er mencium bibirnya lagi. Namun hanya sekitar 2 detik sebelum akhirnya, dia menggigit bibir bawahnya sedikit keras. Saat ini, sambil menggigit bibirnya, matanya terfokus pada mata hitamnya. Xiao Tian telah menduga bahwa dia akan melakukan hal seperti ini, tetapi dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan karena dia merasa senang melihat seorang wanita cantik semakin menginginkannya. Ketika Yun Sin Er menyadari bahwa Xiao Tian tidak melakukan apapun, dia tiba-tiba ingin menggigit bibir bawahnya lebih keras. Tetapi dia ragu apakah dia harus melakukannya atau tidak. Dia takut hal itu akan menyakitinya, tetapi keinginannya untuk menggigit bibirnya lebih keras semakin besar, menyebabkan dia hampir tidak dapat menahannya lagi. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan, Yun Sin Er berhenti menggigit bibirnya dan melepaskan ciumannya. Sambil masih menatap matanya, Yun Sin Er menyentuh pipinya dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya hingga hidung mereka hampir bertemu. Seolah Xiao Tian mengerti apa yang diinginkannya, dia menganggukkan kepalanya, memberinya tanda bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat ini, Yun Sin Er sangat senang. Tanpa menunggu sedetik pun, dia mencium bibirnya lagi, dan dia langsung menggigit bibir bawahnya, tapi kali ini, dia menggigit bibirnya lebih keras dari sebelumnya. Meskipun dia merasakan sedikit sakit di bibir bawahnya, tapi Xiao Tian tetap tidak melakukan apa-apa. Hari ini, meskipun dia masih bermaksud menggodanya, dia akan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Xiao Tian hanya melingkarkan tangannya di pinggangnya. Dia senang memeluknya karena ukuran tubuhnya yang sempurna untuk dia peluk. Setelah menggigit bibir bawahnya selama 2 detik, Yun Sin Er menghentikannya. Lalu, Yun Sin Er menyentuh bibir bawahnya dengan tangan kanannya. Dia ingin tahu apakah bibirnya terluka atau tidak. Dan ketika dia melihat bibirnya baik-baik saja, Yun Sin Er tersenyum dan mencium keningnya selama sekitar 2 detik. Adik, ayo makan sekarang, karena tadi dia ingin menggigit bibir bawahnya, Yun Sin Er lupa kalau dia kelaparan. Sekarang dia tidak lagi menggigit bibirnya, dia baru menyadari bahwa cacing di perutnya sedang melakukan konser. Kak Yun, bagaimana kalau kita membeli makanan dan membawanya ke Taman Pelangi? Menurutku lebih baik makan di Taman Pelangi daripada di restoran. Xiao Tian berpikir makan di Taman Pelangi lebih enak karena mereka bisa melihat bunga-bunga indah sambil, tentu saja, bertingkah mesra lagi. Kita bisa bermesraan lagi di Rainbow Garden. Apa ini? Kamu ingin bermesraan dengan kakak perempuan ini lagi? Yun Sin Er juga berpikir makan di Rainbow Garden lebih enak. Baik, ayo beli makanan dan makan di Rainbow Garden. Xiao Tian menyentuh pipinya dan mencium bibirnya sebagai hadiah karena menyetujui idenya. Bagus. Kalau begitu, selesailah. Ketika Yun Sin Er melihat senyumannya, wajahnya tersenyum. Kakak Yun, jika kamu masih duduk di pangkuanku, aku tidak akan bisa mengemudikan mobil. Meskipun Xiao Tian menyukainya saat dia duduk di pangkuannya, tapi mengemudi dalam posisi itu berbahaya. Bukan hanya bagi mereka namun juga bagi orang lain. Itu sebabnya meskipun Xiao Tian masih ingin dia duduk di pangkuannya, tapi dia harus bergerak sekarang. Tentu saja, Xiao Tian tidak kecewa karena dia bisa membuatnya duduk di pangkuannya lagi di Taman Pelangi. Saya akan kembali ke tempat duduk saya, jawab Yun Sin Er. Namun, ketika Yun Sin Er hendak duduk di kursi penumpang,
Xiao Tian memeluknya lebih erat, membuatnya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku harus kembali ke tempat dudukku? Mengapa kamu memelukku lebih erat? Ayo berciuman sekali lagi sebelum kamu duduk di kursi penumpang, atau setidaknya cium pipiku. Xiao Tian tiba-tiba ingin menciumnya untuk terakhir kalinya sebelum mengemudikan mobil. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin menciumnya. Sebelumnya, mereka sudah sering berciuman, tapi tiba-tiba dia merasa itu belum cukup. Karena alasan ini, Xiao Tian ingin dicium lagi. Dia bahkan berencana menciumnya di Rainbow Garden. Kamu ingin aku menciummu lagi? Bukankah kita baru saja berciuman banyak? Yun Xin Er menutup mulutnya dan tersenyum. Dia senang ketika dia tahu bahwa dia menginginkan ciuman darinya lagi. Itu berarti bukan hanya dia yang menikmati ciuman itu, tapi dia juga. Apakah kamu suka menciumku? Atau mungkin kamu sudah kecanduan menciumku? Iya, menciummu terasa nikmat sekali. Pikiranku seolah berada di awan ke-9 saat menciummu. Keharuman mulutmu dan kelembutan bibirmu membuatku ingin terus menciummu, padahal kata-kata Xiao Tian terdengar seperti itu, seolah dia sedang merayunya, tapi itulah kenyataannya. Xiao Tian senang menciumnya. Perasaan bibir lembutnya menempel di bibirnya membuatnya ingin menciumnya lagi dan lagi. Aku tidak mau. Hehe, Yun Xin Er menyandarkan kepalanya di bahu kanannya dan membuat lingkaran di dadanya. Meskipun dia tidak keberatan menciumnya, tapi jika mereka berciuman lagi, itu akan berakhir dalam waktu yang lama seperti sebelumnya. Yun Xin Er kelaparan dan dia sangat ingin makan. Itu sebabnya meskipun dia ingin sekali menciumnya lagi, dia harus menolaknya. Adikku, aku kelaparan. Baiklah, ayo beli makanan agar kita bisa segera makan. Ketika Xiao Tian mendengar suaranya, dia tahu bahwa dia sangat lapar. Xiao Tian tidak ingin menjadi orang yang egois. Karena alasan ini, dia menyingkirkan keinginannya untuk menciumnya. Yun Xin Er sangat senang ketika dia langsung menyerah. Dengan wajah bahagia, dia memberinya kecupan lembut di pipi kanannya sebelum duduk di kursi penumpang. Ayo kita beli makanan. Wajah Xiao Tian tersenyum saat melihat wajah bahagianya. Karena dia tahu dia kelaparan, Xiao Tian segera menyalakan mesin dan pergi. Sepanjang perjalanan, Xiao Tian dan Yun Xin Er mengobrol, bercanda, dan tentunya juga saling menggoda. Mereka memutuskan untuk membeli makanan di pusat kota Shanghai karena terdapat banyak restoran di pusat Shanghai. Saat itu, Xiao Tian dan Yun Xin Er sangat senang. Tak hanya itu, mereka juga kerap tertawa bersama sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, tanpa disadari, mereka telah sampai di pusat kota Shanghai. Mereka pun segera mencari restoran yang mempunyai berbagai macam makanan lezat. Dan setelah mencari sekitar 10 menit, akhirnya mereka memutuskan untuk membeli makanan di restoran Fa. Dan seperti saat mereka berada di Taman Pelangi, Yun Xin Er terus bergandengan tangan dengan Xiao Tian sejak dia keluar dari mobil Xiao Tian hingga mereka kembali ke mobilnya. Tentu saja, Xiao Tian senang dengan ini. Dia hanya tidak menyangka Yun Xin Er akan bergandengan tangan dengannya di depan orang-orang. Dia bahkan mengabaikan semua orang yang menatapnya seolah-olah itu adalah udara. Setelah kembali ke mobil Xiao Tian, mereka segera menuju ke Taman Pelangi, dan beberapa menit kemudian, mereka sampai di Taman Pelangi. Dengan makanan dan minuman di tangan kanannya, Xiao Tian turun dari mobil. Dan seperti sebelumnya, Yun Xin Er langsung bergandengan tangan dengannya. Xiao Tian hanya tersenyum dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian, dengan senyuman di wajah mereka mencari tempat makan. Setelah berjalan kurang lebih 7 menit, akhirnya mereka memutuskan untuk makan di bangunan kayu tersebut. Bangunan kayunya berukuran sekitar 3 kali 3 meter, dengan dinding kayu setinggi setengah meter. Secara kebetulan, tidak ada seorang pun di dalam gedung tersebut sehingga tidak ada yang mengganggu waktu mereka. Xiao Tian dan Yun Xin Er segera memasuki gedung dan duduk di lantai. Karena bangunan tersebut dibangun untuk tujuan istirahat saja, maka tidak ada kursi atau meja di dalamnya, sehingga mereka tidak punya pilihan selain meletakkan makanan dan minuman di lantai. Namun karena petugas kebersihan merawat gedung dengan baik setiap hari, lantainya pun bersih, sehingga mereka tidak keberatan meletakkan makanan dan minuman di lantai. Xiao Tian dan Yun Xin Er mulai memakan makanannya. Saat ini, mereka seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Mereka makan sambil bercanda, tertawa, dan tentu saja saling memberi makan juga.
Yun Xin Er tidak merasa malu saat Xiao Tian memberinya makan karena ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Dia bahkan menerimanya dengan senyuman di wajahnya. Dan tidak hanya itu, Yun Xin Er juga memberinya makan tanpa merasa malu seolah ini bukan pertama kalinya dia memberinya makan. Saat mereka selesai makan, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Setelah melihat ini, sedikit kekecewaan terlihat di wajahnya. Hujan deras. Sepertinya akan memakan waktu lama hingga hujan berhenti. Hari ini, dia ingin pergi ke banyak tempat bersama Xiao Tian, tetapi karena hujan lebat, dia yakin dia tidak bisa pergi ke semua tempat yang ingin dia kunjungi. Ketika Xiao Tian melihat kekecewaan di wajahnya, dia hanya bisa menghela nafas karena dia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun karena ingin membuatnya bahagia, Xiao Tian mencoba memikirkan cara untuk membuat suasananya menyenangkan baginya. Xiao Tian tiba-tiba menemukan ide yang menurutnya bisa membuatnya bahagia. Dengan punggung bersandar di dinding kayu, Xiao Tian berkata dengan suara lembut penuh kasih, "Kakak Yun, kemarilah dan duduklah di pelukanku." "Hehe, adikku, apakah kamu ingin memelukku lagi? Sepertinya kamu benar-benar ketagihan dengan tubuhku. Tadi kamu ingin menciumku dan sekarang kamu ingin memelukku lagi. Sepertinya kamu tidak bisa hidup tanpaku lagi," kata Yun Xin Er sambil terkikik. Namun meski mengatakan itu, Yun Xin Er tetap mendekatinya dan duduk di pelukannya. "Oh, posisi ini lumayan juga. Bagaimana, adik? Apakah kamu sudah puas sekarang bisa memeluk wanita cantik di tengah hujan seperti ini?" Wajah Yun Xin Er tersenyum ketika dia segera melingkarkan tangannya di pinggangnya. Yun Xin Er sangat menyukainya saat dia memeluknya seperti itu. Meskipun dia tidak bisa pergi ke semua tempat yang dia rencanakan untuk dikunjungi, tapi menurutnya, lumayan juga hujan saat ini. "Tentu saja, aku yakin banyak pria juga yang ingin memelukmu, tapi tidak bisa. Aku suka memelukmu karena ukuran tubuhmu yang pas untuk aku peluk. Aku bahkan ingin memelukmu selamanya." Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Yun Xin Er merasa kedinginan, dia melepas jaketnya dan meletakkannya di tubuhnya sehingga dapat mengurangi rasa dingin di tubuhnya. Yun Xin Er senang dengan ini. Dia tidak menyangka dia akan mengenakan jaketnya di tubuhnya. Setelah menyadari Xiao Tian peduli dengan kesejahteraannya, senyuman lembut terlihat di wajahnya. Kemudian Yun Xin Er menatapnya selama 2 detik sebelum akhirnya, dia mencium pipi kanannya. "Terima kasih, adik." Dengan senang hati, cantik Xiao Tian juga mencium pipinya sebelum menyandarkan kepalanya di bahu kanannya. Hehehe, Yun Xin Er senang saat dia menyapa cantiknya. Meskipun banyak pria yang memanggilnya cantik sebelumnya, tetapi ketika dia mendengarnya dari mulut Xiao Tian, dia tidak tahu mengapa dia sangat menyukainya. "Adik, panggil aku cantik lagi. Apakah kamu suka menghabiskan waktu bersamaku, cantik?" Xiao Tian bertanya. "Ya, aku senang menghabiskan waktu bersamamu," jawab Yun Xin Er sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, mereka mulai membicarakan banyak hal. Saking asyiknya menikmati waktu bersama, tak terasa sudah 2 jam mereka sampai di Taman Pelangi. Tentu saja, Yun Xin Er masih duduk dalam pelukannya karena dia menyukainya ketika dia memeluknya saat mereka mengobrol tentang banyak hal. Saat ini, hujan masih turun, dan sepertinya hujan tidak akan berhenti sekitar 1 jam atau lebih. "Adik, aku ngantuk," karena suasananya yang sangat cocok untuk tidur membuat Yun Xin Er merasa ngantuk. Tetapi jika dia tidur, Xiao Tian tidak akan memiliki siapapun untuk diajak bicara. Oleh karena itu, ia berusaha untuk tetap terjaga, namun suasananya masih membuatnya mengantuk. "Kamu mengantuk." Ketika Xiao Tian mengetahui bahwa Yun Xin Er mengantuk, dia menyuruhnya tidur di lantai dengan kepala bersandar di pangkuannya. Dan karena dia tidak ingin dia merasa kedinginan, Xiao Tian menutupi bagian depannya dengan jaketnya. Kemudian Xiao Tian membelai rambutnya dengan lembut dan tersenyum penuh kasih. "Apakah kamu merasa nyaman dengan posisi ini? Jika demikian, kamu bisa tidur sekarang jika kamu merasa mengantuk. Tetapi jika aku tidur, kamu akan..." Sebelum Yun Xin Er menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Xiao Tian. "Tidak apa-apa." Xiao Tian mengerti apa yang ingin dia katakan. Xiao Tian tidak keberatan meskipun dia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Baginya, melihat Yun Xin Er tidur di pangkuannya sudah cukup. "Baiklah," Yun Xin Er lalu menutup matanya. Dengan suasana yang sangat cocok untuk tidur, ditambah dengan Xiao Tian yang membelai lembut rambutnya, membuat Yun Xin Er tertidur dalam waktu kurang dari 5 menit. Melihat ini,
Xiao Tian hanya tersenyum sambil tetap membelai rambutnya. Dia hanya tidak menyangka Yun Xin Er akan tidur secepat ini. Kemudian, Xiao Tian mengeluarkan ponsel cerdasnya dari sakunya dan mencari tempat romantis untuk makan malam di internet. Setelah menemukannya, dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. 1,5 jam telah berlalu sejak Yun Xin Er tidur, dan Xiao Tian tiba-tiba merasa mengantuk juga. Tapi Xiao Tian berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Namun, itu hanya berlangsung sekitar 15 menit sebelum dia tertidur. Xiao Tian baru tidur sekitar 10 menit sebelum dia tiba-tiba terbangun. Xiao Tian kemudian memandang Yun Xin Er untuk memastikan dia tidak merasa kedinginan dan tidur dalam posisi yang nyaman. Setelah itu, Xiao Tian tertidur lagi. 1 jam setelah Xiao Tian tertidur, Yun Xin Er tiba-tiba terbangun. Saat dia melihat Xiao Tian sedang tidur, wajah Yun Xin Er tersenyum lembut. Dia tidak menyangka karena tidak ingin membangunkannya, Xiao Tian memutuskan untuk tidur sambil tetap duduk dengan punggung bersandar di dinding kayu. Demi saya, dia tidur dalam posisi ini. Dia pasti merasa tidak nyaman. Yun Xin Er segera duduk di sebelahnya. Dengan senyuman di wajahnya, Yun Xin Er membuat Xiao Tian tidur di lantai dengan kepala di pangkuannya. Dan seperti yang dilakukan Xiao Tian padanya, Yun Xin Er segera membelai rambutnya dan menatapnya dengan penuh kasih. Yun Xin Er pun mengenakan jaketnya di badannya agar tidak merasa kedinginan. Pria muda yang tampan, aku yakin bahkan wajah tidurnya pun masih bisa memikat wanita manapun. Yun Xin Er tiba-tiba teringat saat pertama kali melihatnya. Saat itu, dia hanyalah seorang pemuda tampan di matanya, tapi sekarang berbeda. Yun Xin Er sangat menikmati saat-saat bersamanya dan berharap mereka masih bisa sering menghabiskan waktu bersama sekarang atau di masa depan. Saat ini, Xiao Tian masih tertidur lelap. Dia tidak menyangka bahwa Yun Xin Er adalah terjaga atau dia tertidur di pangkuannya. Dan dari melihat wajahnya yang tertidur, semua orang tahu bahwa dia tidur dengan nyaman seolah-olah dia tidak tidur selama beberapa hari. 1 jam telah berlalu sejak Xiao Tian tertidur. Tapi Yun Xin Er masih tetap membelai rambutnya sambil sesekali menatapnya untuk memastikan bahwa dia sedang tidur dalam posisi yang nyaman. 2 menit kemudian, Xiao Tian membuka matanya. Xiao Tian terkejut ketika dia menyadari bahwa kepalanya ada di pangkuan Yun Xin Er. Xiao Tian teringat bahwa dia tidur di pangkuannya sebelum dia tertidur. "Kamu sudah bangun," kata Yun Xin Er sambil masih membelai rambutnya. Senyuman mempesona muncul di wajahnya saat dia menatapnya. Karena dia menyukai perasaan tangannya membelai rambutnya dengan lembut, Xiao Tian tidak bangun dan terus menyandarkan kepalanya di pangkuannya. "Berapa lama aku tidur?" "Sekitar 1 jam." Yun Xin Er tidak keberatan ketika dia mengetahui bahwa Xiao Tian masih meletakkan kepalanya di pangkuannya karena melihat wajah tampannya di pangkuannya atau membelai rambutnya sambil mengobrol membuat Yun Xin Er juga merasa senang. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa hujan masih turun deras, dia segera berkata, "Kakak Yun, hujan masih turun jadi kita tidak bisa pergi kemanapun sekarang. Saya juga memarkir mobil saya jauh dari sini, dan saya yakin jika kita berlari ke mobilku, kami akan basah kuyup bahkan sebelum mencapai mobilku, jadi kami tidak punya pilihan selain menunggu sampai hujan berhenti." Xiao Tian tiba-tiba merasa kasihan padanya. Yun Xin Er sangat ingin pergi ke banyak tempat bersamanya. Dia datang ke perusahaannya begitu awal karena itu. Terlebih lagi, dia bahkan memberitahunya semua tempat yang dia rencanakan untuk dikunjungi bersamanya hari ini. Tapi karena hujan belum berhenti, mereka tidak dapat mengunjungi semua tempat yang ingin dia kunjungi. Tidak apa-apa, walaupun semuanya tidak seperti yang dia rencanakan, tapi dia tetap bahagia karena menurutnya, menghabiskan waktu bersamanya di sebuah bangunan kayu sambil melihat hujan juga tidak buruk. Xiao Tian kemudian duduk di sampingnya dan menyuruhnya duduk di pangkuannya sebelum melingkarkan tangannya di pinggangnya, "Dari sudut pandangku, menghabiskan waktu di gedung ini juga bagus, dan karena kita satu-satunya di sini, kita bisa melakukannya apapun yang kami inginkan." "Hehe, sepertinya pikiranmu kotor saat ini." Yun Xin Er mencubit pipi kanannya sebelum dia menyandarkan kepalanya di bahu kanannya. "Ya kau benar, Kak Yun. Bagaimana kalau kita melanjutkan apa yang kita lakukan di mobilku sebelumnya? Karena saat ini tidak ada orang di sekitar kita, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Tahukah kamu kalau berciuman saat hujan terasa menyenangkan?" Xiao Tian mengatakan ini dengan setengah serius dan setengah bercanda. Jika dia setuju, itu berarti keberuntungannya bagus,
tapi jika dia menolak, dia tidak akan memaksanya. Saat ini, Yun Sin Er tidak memukul dadanya atau menggodanya seperti biasanya. Dia terus menyandarkan kepalanya di pundaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Tian terkejut dengan ini. Karena dia tidak tahu apakah dia setuju dengan pendapatnya atau tidak, Xiao Tian meraih kepalanya dan mencium bibirnya. Dengan ini, Xiao Tian akan tahu apakah dia setuju atau tidak. Yang mengejutkan, Yun Sin Er langsung menyambut ciuman itu. Dan tidak hanya itu, dia bahkan mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Tindakannya membuat Xiao Tian melebarkan matanya sejenak. Hari ini adalah pertama kalinya mereka melakukan ciuman penuh gairah. Pada awalnya, dia bahkan menolak untuk melakukannya, dan sekarang, dia tidak hanya tidak menyangkal, tetapi dia juga mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya, mencoba melakukan ciuman Prancis dengannya. Karena Xiao Tian tidak ingin mengecewakannya, dia membuka mulutnya dan menyambut ciuman itu. Tanpa menunggu sedetik pun, Yun Sin Er memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya dan mulai mencari lidahnya. Begitu lidah mereka bertemu, mereka menjalin lidah mereka secara cabul, yang membuat mereka bertukar air liur dan meminumnya dengan wajah penuh nafsu. Karena Yun Sin Er kesulitan menciumnya, dia berbalik untuk menghadapnya. Sekarang dia lebih mudah menciumnya, ciumannya tiba-tiba menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Mereka berciuman mesra selama beberapa detik sebelum akhirnya Yun Sin Er menghentikan ciumannya dan sekali lagi dia menyandarkan kepalanya di bahu kanannya sambil mengunci tangannya di lehernya. Xiao Tian juga melingkarkan tangannya di pinggangnya. Mereka tetap dalam posisi itu selama beberapa detik tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Yun Sin Er berharap dia bisa menghentikan waktu sehingga dia bisa memeluknya selamanya. Karena tidak ada orang di sekitar mereka, Yun Sin Er terus memeluknya. Dia tidak menunjukkan reaksi untuk berhenti meskipun sudah lebih dari 1 menit sejak mereka berpelukan. Meskipun Xiao Tian ingin berciuman lagi dengannya tetapi karena Yun Sin Er terus memeluknya, dia menolak pikiran itu. Xiao Tian memutuskan untuk terus memeluknya sampai dia menghentikannya. Xiao Tian tidak keberatan Yun Sin Er ingin mereka terus berpelukan karena dengan memeluknya, dia tidak hanya bisa merasakan kehangatan tubuhnya dalam suasana dingin, tapi dia juga bisa mencium wangi tubuhnya, yang mana membuatnya merasa seolah-olah tidak berada di dalam bangunan kayu melainkan di bawah pohon sakura di musim gugur. Mereka terus berpelukan sekitar 3 menit sebelum akhirnya Yun Sin Er menghentikannya. Yun Sin Er segera berbalik dan duduk di pelukannya lagi. Yun Sin Er kemudian meraih tangannya dan meletakkannya di pinggangnya. Wajah Xiao Tian tersenyum saat dia melakukan ini. Dia tidak tahu bahwa dia suka duduk dalam pelukannya, tapi dia tidak menyangkal bahwa dia juga menyukainya. Adik, apakah kamu suka menghabiskan waktu bersamaku? Sebelumnya ketika dia bertanya padanya tentang hal ini, dia lupa bertanya balik, jadi dia tidak tahu apakah dia suka bersamanya atau tidak. Namun jauh di lubuk hatinya, dia berharap pria itu akan mengatakan bahwa dia senang menghabiskan waktu bersamanya. Aku senang menghabiskan waktu bersamamu, cantik. Tentu saja Xiao Tian senang menghabiskan waktu bersamanya karena bukan hanya ia mampu merangkul penyanyi terkenal cantik yang dipuja banyak orang dan selalu muncul dalam mimpi banyak pria, tapi dia juga bisa menciumnya dengan penuh gairah. Xiao Tian percaya bahwa hampir semua pria akan mati hanya untuk berada di posisinya. Xiao Tian juga yakin bahwa jika dia memperlakukannya dengan penuh kasih, dia bisa melakukan lebih dari sekadar ciuman Prancis. Tapi, tentu saja, Xiao Tian tidak memberitahu alasan mengapa dia suka menghabiskan waktu bersamanya karena dia yakin jika dia tahu alasannya, dia akan membencinya nanti. Benar-benar, ketika Yun Sin Er mengetahui bahwa dia juga senang menghabiskan waktu bersamanya, senyuman lembut terlihat di wajahnya. Ditambah dengan dia memanggilnya cantik lagi, membuat pikirannya berada di awan 9. Yun Sin Er bahkan mulai suka dipanggil cantik olehnya. Dia sangat senang dengan hal ini dan memutuskan bahwa dia akan menjadikan hari ini sebagai hari istimewa baginya sehingga dia tidak akan pernah melupakannya sampai dia meninggal. Aku sangat senang, Xiao Tian merasa lega ketika dia tahu bahwa dia tidak menanyakan alasan mengapa dia suka menghabiskan waktu bersamanya. Sebelumnya, dia sudah menyiapkan alasan untuknya, tapi sepertinya dia tidak perlu menggunakannya. Sepertinya dia suka dipanggil cantik. Haruskah aku memanggilnya cantik mulai sekarang? Tapi kalau aku memanggilnya cantik setiap kali kita ngobrol, aku takut itu tidak akan terasa istimewa lagi. Baiklah, saya akan tetap menyebutnya cantik tetapi hanya suatu saat nanti. Di kehidupan sebelumnya,
ia juga memanggil wanitanya dengan julukan seksi, imut, cantik, atau cantik. Namun yang ia pelajari dari pengalamannya adalah tidak semua wanita senang dipanggil dengan julukan tersebut setiap kali berbicara, meski ada juga yang menyukainya. Dan dalam pandangannya, kata itu akan kehilangan arti khususnya jika dia memanggil Yun Sin Er cantik setiap kali mereka berbicara. Xiao Tian menyandarkan kepalanya di bahu kirinya dan berkata, "Kakak Yun, kamu seperti bintang keberuntungan bagiku. Karena kamu membantuku dalam mempromosikan desain pakaianku, perusahaanku berkembang pesat. Dan tidak hanya itu, kamu bahkan membantu saya menemukan tempat untuk toko offline pertama saya. Saya merasa beruntung mengenal Anda dalam hidup ini." Ketika Xiao Tian mengatakan ini, kata-kata itu keluar dari lubuk hatinya. Dia benar-benar merasa beruntung bisa mengenalnya di kehidupan kedua karena bantuannya, dia mampu menjadi orang sukses dalam kurun waktu singkat. Dan tidak hanya itu, dia bahkan berjanji akan membantunya mempromosikan desain pakaiannya untuk musim depan di TV juga. Haruskah aku membelikan sesuatu untuknya? Xiao Tian tiba-tiba merasa bersalah karena selalu memanfaatkannya dan ingin memberinya sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Kenapa kamu tiba-tiba terdiam? Apa kamu memikirkan hal-hal kotor lagi? Hehe, Yun Sin Er menatapnya dan tersenyum. Ya, aku memikirkan hal-hal kotor lagi. Contohnya seperti ini. Xiao Tian lalu meremas payudaranya. Karena dia mengatakan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang kotor, dia memutuskan untuk melakukan hal-hal kotor padanya, seperti meremas payudaranya. Namun, Xiao Tian memilih untuk tidak menyebutnya hal kotor melainkan hal baik karena Xiao Tian merasa nyaman saat meremas payudaranya. Ah, bibir ceri Yun Sin Er terbuka, mengeluarkan erangan menggoda. Adik, berciuman adalah batasnya bagi kita. Ini salahmu karena mengatakan bahwa aku memiliki pikiran kotor. Xiao Tian terus meremas payudaranya meskipun dia ingin dia berhenti. Sebagai hukuman, Xiao Tian memutuskan untuk meremas payudaranya selama 15 detik. Sebenarnya aku berpikir bagaimana cara memperbaiki hubungan kita, tapi karena kamu bilang aku punya pikiran kotor, aku memutuskan untuk menghukummu. Ada baiknya jika kamu berpikir, tentang, bagaimana meningkatkan hubungan kita. Aku, setuju dengan itu, ketika Yun Sin Er mengetahui bahwa dia ingin memperbaiki hubungan mereka, dia mencoba mengatakan kepadanya bahwa dia setuju dan senang dengan itu. Namun, karena Xiao Tian sedang meremas payudaranya, butuh sekitar 12 detik baginya untuk mengatakannya. Yun Sin Er tidak menyangka Xiao Tian berani meremas payudaranya di tempat itu. Untung saja saat itu tidak ada orang di sekitar mereka. Meskipun erangannya tidak keras, Yun Sin Er merasa lega karena hujan deras membantu mengurangi erangannya juga. 15 detik telah berlalu, Xiao Tian berhenti meremas payudaranya. Xiao Tian kemudian menyadari bahwa dia tidak boleh meremas payudaranya di tempat umum. Namun karena tidak ada orang di sekitar mereka, ditambah dengan hujan deras, membuat Xiao Tian berani meremas payudaranya. Sekarang Xiao Tian penasaran dengan apa yang akan dia lakukan padanya setelah dia meremas payudaranya di tempat umum. Bocah nakal, kamu tidak boleh meremas payudaraku di depan umum. Yun Sin Er berhenti dan mengoreksi kata-katanya. Maksudku, kamu tidak boleh meremas payudaraku. Harap diingat bahwa berciuman adalah batasan bagi kami. Xiao Tian tercengang dengan ini. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia hanya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa meremas payudaranya. Xiao Tian tersenyum setelah mendengar kata-katanya karena dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan dia tidak diperbolehkan meremas payudaranya, tapi dia tidak pernah mencoba menghentikannya setiap kali dia meremas payudaranya. Namun Xiao Tian akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak lagi meremas payudaranya di tempat umum karena jika fotonya terungkap ke publik, hal itu akan menghancurkan karirnya. Dan itu tidak hanya berdampak buruk bagi dirinya, tapi juga bagi dirinya karena dapat merusak reputasi baik perusahaannya dan dia juga percaya bahwa haremnya akan berantakan. Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke telinganya dan berbisik, "Baiklah. Aku tidak akan meremas payudaramu di tempat umum tapi..." Hehehe, dasar mesum. Meskipun Xiao Tian tidak menyelesaikan kata-katanya, namun Yun Sin Er mengerti bahwa dia akan tetap meremas payudaranya jika berada di tempat pribadi atau di tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Karena alasan ini, Yun Sin Er menutupi payudaranya dengan tangannya. "Sepertinya aku harus selalu waspada saat bersamamu. Aku memang mesum. Orang-orang menyebutku mesum yang sangat tampan." Xiao Tian kemudian meletakkan kedua tangannya di tangannya.
Tapi, kamu menyukai orang mesum sepertiku, kan? Tidak, aku benci orang mesum, dan aku juga sangat membencimu. Ketika Yun Sin Er mengatakan ini, dia tidak bersungguh-sungguh. Apa, jadi, selama ini kamu membenciku? Xiao Tian kemudian memasang wajah seperti hendak menangis. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa dia sedang bercanda, tetapi dia masih ingin berpura-pura sedih karenanya. Yun Sin Er menepuk kepalanya dan berkata, "Baiklah, jangan menangis. Kakak perempuan ini tidak membencimu lagi." Tentu saja, Yun Sin Er tahu bahwa Xiao Tian sedang berpura-pura, tapi tetap saja, dia senang setelah melihat ekspresi wajahnya. Karena alasan ini, Yun Sin Er memutuskan untuk bermain bersamanya. Yun Sin Er hanya terkejut karena Xiao Tian bisa bertingkah laku seperti anak kecil juga. Dia mengira Xiao Tian hanyalah orang yang lembut, romantis, penggoda, dan perhatian, tapi dia salah karena Xiao Tian juga memiliki sisi kekanak-kanakan. Yun Sin Er tidak membenci sisi dirinya yang ini karena, baginya, tingkah lakunya yang kekanak-kanakan itu lucu, membuatnya ingin mencubit pipinya. Dari sudut pandangnya, pria yang memiliki banyak sikap itu menarik. Tentu saja selama mereka tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Aku tidak akan berhenti menangis sampai kamu menciumku, karena Yun Sin Er memilih untuk ikut serta dalam permainannya. Xiao Tian memutuskan untuk memanfaatkannya. Yun Sin Er mencubit hidungnya dan tersenyum. Oh, jadi, kamu berpura-pura menangis karena ingin ciuman dariku. Langkah bagus, adikku, tapi aku tidak akan menciummu. Hehe, oh, kalau begitu, maka aku akan menciummu. Xiao Tian kemudian memiringkan kepalanya ke sisi kiri dan mencium pipi kirinya. Senyuman indah muncul di wajahnya saat dia mencium pipinya. Setelah menciumnya, wajah Xiao Tian tersenyum. Adik, kamu pernah mencium penyanyi terkenal loh. Apakah kamu bahagia sekarang? Yun Sin Er tidak keberatan ketika Xiao Tian mencium pipi kirinya karena mereka telah melakukan lebih dari itu. Kamu sudah banyak menciumku hari ini, jadi apa yang akan kamu lakukan untuk membayarnya? Sekadar informasi, tidak semua orang bisa menciumku loh. Setelah mendengar kata-katanya, sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak. Kakak Yun, kamu juga menciumku sebelumnya, tapi kenapa kamu bersikap seolah-olah hanya aku yang menciummu? Itu tidak adil, kau tahu. Tentu saja, Xiao Tian tidak mengatakan ini karena dia memutuskan untuk membuatnya bahagia hari ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan hari ini. Bagus. Yun Sin Er tersenyum senang karena dia puas dengan jawabannya. Kali ini, Yun Sin Er dan Xiao Tian membicarakan banyak hal lagi, dan tanpa disadari, 1 jam telah berlalu. Dan karena masih hujan, sedikit kesedihan kembali terlihat di wajah Yun Sin Er. Meskipun Yun Sin Er senang menghabiskan waktu bersama Xiao Tian di dalam bangunan kayu, namun tetap saja dia berharap hujan segera berhenti agar dia bisa menghabiskan waktu bersama Xiao Tian di tempat lain juga. Xiao Tian, yang melihat kesedihan di wajahnya, hanya bisa memeluknya lebih erat. Jangan sedih, Kakak Yun. Jika kita tidak bisa pergi kemana-mana hari ini, kita bisa pergi ke semua tempat yang ingin kamu kunjungi dalam waktu dekat. Sekarang sudah jam 14.20, jadi wajar kalau dia sedih lagi. Karena Xiao Tian bukanlah Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap hujan. Xiao Tian hanya berharap kesedihan di hatinya segera hilang. Benar-benar, suasana hati Yun Sin Er tiba-tiba menjadi lebih cerah. Sebelumnya Yun Sin Er mengira dia tidak akan bisa menghabiskan sepanjang hari bersama Xiao Tian lagi di masa depan. Namun setelah mendengar perkataannya, Yun Sin Er kembali tersenyum dan kesedihan yang terlihat di wajahnya tadi langsung menghilang. Jika hari ini hujan tidak berhenti sampai malam, dalam beberapa hari kita akan menghabiskan sepanjang hari bersama lagi. Xiao Tian senang saat melihat wajah tersenyumnya lagi. Ia pun tidak habis pikir kenapa hujan tak kunjung reda dari pagi hingga sore. Dengan senyuman masih di wajahnya, Yun Sin Er memandang Xiao Tian dan berkata, "Hehe. Bagus. Jika kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan, kakak perempuan ini akan datang ke perusahaanmu dan menindasmu di depan karyawanmu sehingga kamu akan kehilangan muka." Meskipun Yun Sin Er mengancamnya, Xiao Tian tetap tersenyum lembut dan memeluknya lebih erat. "Ya, kamu bisa melakukan itu jika aku lupa janjiku lagi." Sebenarnya Yun Sin Er tidak berniat melakukan itu padanya. Dia hanya bercanda ketika dia mengancamnya. Yun Sin Er tahu bahwa jika dia menindasnya atau melakukan hal seperti itu di depan karyawannya, Xiao Tian akan kehilangan muka.
Yun Xin Er memahami bahwa sebagai bos, Xiao Tian perlu menjaga citra baiknya, tetapi tentu saja, dia akan tetap marah atau menindasnya jika dia lupa apa yang baru saja dia katakan. Hanya saja dia akan melakukan itu di tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Setelah berpikir bahwa Xiao Tian memedulikan perasaannya, kebahagiaan muncul dalam dirinya. Dia kemudian meraih tangannya dan melepaskannya dari pinggangnya. Xiao Tian tidak tahu kenapa dia tiba-tiba melepaskan tangannya dari pinggangnya. Dia pikir Yun Xin Er senang duduk di pelukannya dan dipeluk olehnya pada saat yang bersamaan. Tapi yang mengejutkannya, alasan dia melepaskan tangan Xiao Tian adalah karena dia ingin duduk di pangkuannya dan menyandarkan kepalanya di bahu kanannya lagi. Senyuman perlahan terlihat di wajahnya saat dia melakukan itu. Xiao Tian kemudian memeluknya dengan satu tangan dan mencium rambutnya selama 2 detik. Sementara tangan kanannya memeluknya, tangan kiri Xiao Tian memegang tangannya. Yun Xin Er tiba-tiba terkikik ketika Xiao Tian mencium rambutnya dan berkata, "Adik, sepertinya kamu sangat suka menciumku. Hari ini, kamu telah mencium kening, mata, hidung, pipi, bibir dan sekarang kamu juga mencium rambutku. Apa yang akan terjadi padamu jika aku tiba-tiba meninggalkan Shanghai dan tidak pernah kembali lagi? Hehe, kalau begitu aku akan sedih atau mungkin menangis. Dan setiap hari, aku akan menatap langit dengan rasa sedih di wajahku sambil berharap kamu akan kembali, kembalilah padaku lagi." Meskipun Xiao Tian tidak bersungguh-sungguh, ekspresi dan suaranya sesuai dengan kata-katanya seolah-olah dia benar-benar mencintainya dan akan melakukan sesuatu seperti yang baru saja dia katakan jika dia benar-benar meninggalkannya. "Makanya jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku karena kamu bisa menghancurkan hidupku jika kamu melakukan itu." Yun Xin Er tersenyum mendengar kata-katanya yang lembek, tapi dia tidak menyangkal bahwa dia senang mendengar kata-kata itu. Karena ekspresi dan suaranya cocok dengan kata-katanya, Yun Xin Er tidak menyangka bahwa perkataan Xiao Tian tidak datang dari lubuk hatinya. Yun Xin Er mengira Xiao Tian mulai memiliki perasaan padanya. Ditambah lagi dengan sikapnya yang penuh kasih sayang dan perhatian membuat Yun Xin Er semakin yakin bahwa benih cinta mulai bermunculan di hatinya. "Jika iya, maka jangan pernah membuatku sedih atau membuatku meninggalkanmu. Hehe, apakah aku pernah membuatmu Xiao Tian kemudian menyadari bahwa dia membuatnya sedih dan kecewa kemarin, jadi dia mengoreksi kata-katanya, "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan itu." "Bagus, kakak ini senang mendengarnya." Setelah mengatakan itu, Yun Xin Er mencium sisi kanan lehernya. Kenapa kamu mencium leherku, kakak Yun?" Ini bukan pertama kalinya Yun Xin Er mencium lehernya. Xiao Tian bahkan bertanya-tanya mengapa dia suka mencium lehernya, tapi tentu saja, Xiao Tian tidak membencinya. "Apakah kamu benar-benar suka mencium leherku? Tidak adil bagi bagian tubuhku yang lain jika kamu hanya mencium leherku. Kamu harus mencium kening, leher, dan bibirku juga." "Aku tidak mau." "Hehe." Yun Xin Er berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Dan lehermu juga merupakan bagian dari tubuhmu, jadi perlakukan seolah-olah aku juga mencium bagian tubuhmu yang lain." Xiao Tian mencubit hidungnya dan berkata, "Itu tidak sama. Leher adalah leher, jadi jika kamu mencium leherku, aku tidak bisa merasakannya di dahi, pipi atau bibirku." Yun Xin Er kemudian menyentuh bibirnya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, "Muah. Sekarang, aku sudah mencium bibirmu. Apakah kamu senang sekarang?" "Hehe, iya, aku senang sekarang." Xiao Tian tidak menyangka Yun Xin Er akan menciumnya dengan jarinya, tapi bukannya membuatnya kecewa, tindakannya membuatnya bahagia dan tersenyum. Mereka berbicara sekitar setengah jam sebelum apa yang diharapkan Yun Xin Er sejak pagi akhirnya terjadi. Wajah Yun Xin Er tersenyum ketika dia menyadari bahwa hujan telah berhenti. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 15:03 dan dia tidak bisa pergi ke semua tempat yang ingin dia kunjungi, namun Yun Xin Er tetap senang karena dengan ini, dia bisa menghabiskan waktu bersama Xiao Tian di tempat lain juga. Sebelumnya, Yun Xin Er mengira hujan tidak akan berhenti sampai malam karena mereka telah menunggu beberapa jam hingga hujan reda, namun hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Oleh karena itu, ketika hujan akhirnya reda, senyum kebahagiaan muncul di wajahnya. Meskipun dia ingin sekali tetap duduk di pangkuannya dan memeluknya, namun karena dia ingin mengunjungi tempat lain, Yun Xin Er bangkit dari pangkuannya dan berkata, "Adik, hujan sudah berhenti. Ayo pergi." Xiao Tian berdiri dan mengambil bungkus makanan, Setelah membuang bungkus makanan ke tempat sampah,
mereka menuju ke mobil Xiao Tian. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:03 dan mereka tidak dapat pergi ke semua tempat yang ingin dikunjungi Yun Xin Er, mereka memutuskan untuk pergi ke Sungai Shanghai. Sungai Shanghai merupakan tempat yang sangat terkenal dan indah, terutama pada sore hari. Itu adalah sungai sepanjang 120 km dengan lebar 500 km dan kedalaman rata-rata 10 meter. Sungai Shanghai juga memiliki air yang bersih tanpa ada sampah yang berserakan, namun Anda tidak akan menemukan satupun penjual makanan atau minuman di sana karena pemerintah tidak ingin tempat tersebut kotor oleh bungkus atau sisa makanan. Sungai Shanghai bukan hanya sungai terbesar di Shanghai, tetapi juga merupakan sungai yang memisahkan distrik Nanli dan distrik Wanhui. Di kota Shanghai, ada 3 distrik, distrik Jiazhou, distrik Nanli, dan distrik Wanhui. Distrik Jiazhou terletak di sebelah barat Shanghai. Masyarakat yang tinggal di distrik Jiazhou berasal dari keluarga kelas bawah dengan hanya sedikit keluarga kelas menengah. Rumah Xiao Xiao dan perusahaannya, kedai kopi Ye Shuiyin, rumah Lin Xing Shui, apartemen Si Fei, restoran Yon, juga berlokasi di distrik ini. Distrik Nanli terletak di tengah kota Shanghai atau lebih dikenal dengan pusat kota Shanghai. Kawasan ini terkenal dengan pusat perbelanjaan dan restorannya karena banyak terdapat mal-mal besar, restoran-restoran lezat dan mewah, dan lain-lain di kawasan ini, seperti restoran Autumn, restoran Bambu, Yuan Mall, dan masih banyak lagi. Toko offline Xiao Tian, Couple Cafe, dan Pantai Yonhan juga terletak di distrik Nanli ini. Dan distrik Wanhui terletak di sebelah timur Shanghai. Distrik ini dikenal sebagai distrik khusus karena semua keluarga kelas atas tinggal di sini. Setelah berkendara beberapa menit, akhirnya mereka sampai di Sungai Shanghai. Dengan senyuman di wajah mereka, mereka keluar dari mobil dan berjalan menuju Sungai Shanghai. Seperti yang diharapkan, tempat ini sangat populer. Sekarang masih pukul 15.20, dan banyak orang telah datang ke tempat ini. Meskipun Yun Xin Er tahu banyak orang akan datang ke Sungai Shanghai, dia tetap ingin mengunjunginya karena Sungai Shanghai adalah tempat yang bagus untuk berkencan. Yah, karena tempat ini terkenal. Bahkan banyak orang yang bilang kalau kamu ke Shanghai tapi tidak mengunjungi Sungai Shanghai, berarti kamu belum ke Shanghai. Xiao Tian tidak tahu mengapa Yun Xin Er memutuskan untuk mengunjungi Sungai Shanghai. Meski tempat itu indah, namun karena banyak orang mengunjungi Sungai Shanghai setiap hari, Xiao Tian menganggap itu bukanlah tempat terbaik bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Sebenarnya, Xiao Tian lebih menyukai tempat yang jumlah penduduknya lebih sedikit karena dia percaya pada daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit, akan lebih menyenangkan bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Namun, setelah melihat wajah bahagianya, Xiao Tian tidak punya pilihan selain setuju karena dia tidak ingin membuatnya sedih dengan menolaknya. Tapi tetap saja, Xiao Tian mengira Yun Xin Er memilih tempat yang salah. Itu bukan karena dia tidak menyukai Sungai Shanghai atau semacamnya, tapi karena mereka adalah orang-orang terkenal. Xiao Tian menduga sebentar lagi, mereka akan dikelilingi oleh penggemarnya. Adik, apakah kamu menyukai tempat ini? Sambil memegang kedua tangannya, Yun Xin Er berjalan mundur. Ya, aku suka tempat ini. Meskipun Xiao Tian berpikir akan lebih baik mengunjungi tempat lain, tapi dia tidak mengatakannya. Kakak Yun, jangan berjalan mundur. Itu berbahaya, bukan hanya untukmu tapi orang lain juga. Tidak apa-apa, kamu akan melindungiku, kan? Karena tidak ramai, Yun Xin Er memutuskan untuk terus berjalan mundur. Saat ini, dia ingin terus menatap wajahnya. Itu sebabnya dia terus berjalan kembali. Xiao Tian hanya bisa menghela nafas ketika dia tahu bahwa dia tidak ingin mendengarkannya. Xiao Tian hanya berharap tidak terjadi apa-apa padanya nanti. Dan dugaan Xiao Tian sebelumnya benar karena banyak orang mulai menyadari keberadaan Yun Xin Er. Hei, bukankah itu Yun Xin Er? Di mana? Di sana. Ah, kamu benar. Itu penyanyi terkenal Yun Xin Er. Ayo berfoto dengannya dan dapatkan tanda tangannya. Ayo pergi. Kemudian beberapa orang berjalan menuju Yun Xin Er dan Xiao Tian. Tak hanya itu, masyarakat di tempat lain juga mulai menyadari keberadaannya. Karena alasan ini, lebih banyak orang mendekati Yun Xin Er. Yun Xin Er, yang tersenyum bahagia dan menikmati waktunya bersama Xiao Tian, tidak mengetahui hal ini. Namun ketika dia melihat banyak orang berjalan ke arahnya, Yun Xin Er tahu bahwa saat-saat indahnya bersama Xiao Tian akan diganggu oleh para penggemarnya. Oleh karena itu, Yun Xin Er ingin lari,
namun dia terlambat karena penggemarnya sudah dekat dengannya. Yun Sin Er tidak punya pilihan selain memberikan tanda tangan kepada para penggemarnya dan juga berfoto bersama mereka. Yun Sin Er tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak boleh memilih tempat yang banyak orang di sekitarnya. Tetapi karena dia terlambat menyadarinya, dia hanya berharap Xiao Tian segera membantunya. Xiao Tian tahu bahwa dia membutuhkan bantuannya. Sebelumnya, karena penggemar Yun Sin Er ingin berfoto dengannya atau mendapatkan tanda tangannya, Xiao Tian didorong kembali oleh mereka. Namun ketika Xiao Tian ingin menyelamatkan Yun Sin Er, beberapa wanita juga memperhatikannya. Karena alasan ini, dia juga dikelilingi oleh mereka. Karena Xiao Tian tidak ingin bersikap kasar, dia berencana untuk berfoto bersama mereka 3 atau 4 kali sebelum membantu Yun Sin Er melarikan diri dari para penggemarnya. Ketika Yun Sin Er melihat Xiao Tian dikelilingi oleh banyak wanita, rasa cemburu terlihat di wajahnya. Yun Sin Er tahu bahwa Xiao Tian adalah orang terkenal juga, tapi dia tidak menyangka bahwa semua orang yang mengelilinginya adalah perempuan. Hari ini adalah hari bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama, bukan dia dengan wanita lain. Karena alasan ini, Yun Sin Er ingin berjalan ke arahnya dan menyeretnya ke tempat lain. Namun, karena penggemarnya juga mengelilinginya, dia hanya bisa memandangnya. Setelah memberikan 3 tanda tangan dan berfoto 4 kali, Xiao Tian memberitahu para penggemarnya bahwa mereka bisa mendapatkan tanda tangan atau berfoto dengannya lagi di masa mendatang. Xiao Tian kemudian berjalan menuju Yun Sin Er, dan dengan susah payah, dia bisa meraih tangannya dan membantunya melarikan diri dari para penggemarnya. Saat mereka berlari dari penggemarnya, wajah Yun Sin Er tersenyum. Meskipun dia cemburu ketika dia dikelilingi oleh banyak wanita sebelumnya, tetapi ketika dia melihat Xiao Tian berusaha membantunya, perasaan cemburu itu berubah menjadi kebahagiaan. Awalnya para fans mengejar mereka, namun karena Xiao Tian dan Yun Sin Er terus berlari, akhirnya fans mereka menyerah dan berhenti mengejar mereka. Ketika mereka melihat bahwa penggemarnya tidak mengejar mereka, mereka memutuskan untuk berhenti berlari. "Kakak Yun, ayo cari tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit," kata Xiao Tian. Yun Sin Er menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka mencari tempat dengan lebih sedikit orang, bergandengan tangan. Sambil masih berjalan bergandengan tangan, mereka mulai ngobrol lagi. Sudah 7 menit sejak mereka melarikan diri dari penggemarnya, namun mereka masih belum menemukan tempat yang menurut mereka adalah tempat terbaik untuk menghabiskan waktu bersama. Kali ini, karena tidak ingin waktunya bersama Xiao Tian diganggu oleh penggemarnya lagi, Yun Sin Er memasangkan jaket Xiao Tian di kepalanya sambil juga menggunakan sebagian untuk menutupi wajah bagian bawahnya. Sambil menutupi bagian bawah wajahnya dengan jaket Xiao Tian, Yun Sin Er bisa mencium aroma jaketnya. Jaketnya memiliki aroma yang sama dengan tubuhnya. Yun Sin Er tiba-tiba teringat saat dia mencium lehernya sambil juga mencium wangi tubuhnya. Yun Sin Er kemudian melirik wajahnya sebelum melihat ke bawah ke tangan kanannya, yang memegang tangan kirinya. Yun Sin Er tiba-tiba merasa senang dan tersenyum indah, namun karena mulutnya tertutup jaket, Xiao Tian tidak tahu apa-apa tentang ini. Seolah Xiao Tian memiliki indera keenam, dia menoleh dan menatapnya. Meskipun Xiao Tian tahu alasan mengapa dia mengenakan jaketnya di kepalanya sambil menutupi bagian bawah wajahnya dengan itu, dia berpura-pura seolah dia tidak tahu apa-apa dan menggodanya. "Kakak Yun, kamu sepertinya senang mengendus jaketku. Apakah aku jaketnya wangi? Oh, adikku, kamu memutuskan untuk mulai menggodaku lagi." "Iya. Sepertinya kamu sangat suka menggodaku hingga membuatmu ingin menggodaku setiap saat." Yun Sin Er kemudian memutuskan untuk bermain bersamanya dan berkata, "Ya, kamu benar. Jaketmu harum, tapi tidak seindah badanmu." Oh, sepertinya dia kembali menjadi teaser lagi. Karena sikap menggodanya telah kembali, ini akan menjadi menarik. Xiao Tian tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menghadapnya. "Jika demikian, kenapa kamu tidak mencium aroma tubuhku lagi sekarang?" Dengan beberapa orang di sekitar mereka, Xiao Tian menduga Yun Sin Er tidak akan berani melakukan itu, tapi dia salah karena apa yang dia lakukan selanjutnya di luar dugaannya. Yun Sin Er kemudian berhenti berpegangan tangan dengan Xiao Tian, dan dalam waktu kurang dari sedetik, dia meraih T-nya, kemejanya dan menariknya ke arahnya, membuat jarak antara wajah mereka menjadi sangat dekat. Tanpa memberinya kesempatan untuk menggodanya lagi atau melakukan sesuatu padanya, Yun Sin Er menutupi wajah mereka dengan jaketnya dan segera mencium bibirnya. Yun Sin Er mencium bibirnya selama kurang lebih 2 detik sebelum akhirnya,
dia melepaskan ciumannya. Tindakannya yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Tian sesaat. Meskipun wajar jika sepasang kekasih berciuman di mana-mana selama mereka tidak melakukan ciuman penuh gairah, namun Xiao Tian berhasil melakukannya, tidak pernah terpikir kalau dia berani menciumnya. Tadinya, Xiao Tian berencana menggodanya lagi jika dia tidak berani menciumnya, tetapi karena dia sudah menciumnya, Xiao Tian kehilangan kata-kata. Apakah kamu terkejut? Apa kamu mengira aku tidak berani menciummu di tempat ini? Ketika Yun Xin Er melihat wajah terkejutnya, senyuman memuaskan muncul di wajahnya. Sudah kuduga, mencium wangi tubuh langsung dari sumbernya lebih baik daripada mencium wangi dari jaket. Ini memang di luar dugaanku, tapi beranikah kamu menciumku tanpa menutupi wajah kita dengan jaketku? Meskipun Yun Xin Er memang mengejutkannya dengan keberaniannya, tapi tentu saja Xiao Tian tidak berhenti mencoba menggodanya. Xiao Tian senang dengan percakapan mereka karena dia tidak hanya bisa menggodanya, tapi ada kemungkinan dia akan mendapat ciuman darinya lagi. Apakah kamu berani bertaruh? Meskipun Yun Xin Er belum pernah mencium siapapun di depan banyak orang secara terbuka, jika dia tertarik dengan taruhannya, dia akan setuju untuk menciumnya. Bagaimana? Aku siap. Apakah dia serius dengan hal ini? Atau, karena Xiao Tian mengira Yun Xin Er hanya menggertak, Xiao Tian menerimanya. Baik, apa yang kamu inginkan sebagai taruhan? Yun Xin Er menyentuh dagunya dengan tangan kirinya dan mulai memikirkan sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Tiba-tiba sebuah ide nakal muncul di benaknya. Berpikir bahwa Xiao Tian tidak akan berani menerima pendapatnya, Yun Xin Er tersenyum dan berbisik di telinga kanannya, bagaimana kalau kamu membiarkan kakak perempuan ini melihat tubuh telanjangmu sebagai taruhan? Xiao Tian tidak menyangka bahwa Yun Xin Er ingin melihat tubuh telanjangnya sebagai taruhan, namun karena Xiao Tian bukanlah orang yang pemalu, dan dia juga percaya diri dengan bentuk tubuhnya, Xiao Tian menerimanya tanpa berpikir dua kali. Aku tidak tahu kalau kamu mesum, tapi aku setuju. Jika kamu berani menciumku di sini, aku akan membiarkanmu melihat tubuh telanjangku. Tapi apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak berani melakukannya? Cium aku. Karena Yun Xin Er ingin melihat tubuh telanjangnya sebagai hadiah, Xiao Tian memutuskan untuk meminta hadiah yang sama. Bagaimana kalau kamu biarkan aku melihat tubuh telanjangmu? Dengan ini, kita akan mendapat hadiah yang sama jika kita menang, jadi menurutku ini akan menjadi taruhan yang adil. Apakah kamu berani menerimanya? Yun Xin Er tiba-tiba mulai berpikir dua kali tentang taruhannya. Meski hubungan mereka sudah semakin dekat dan sudah banyak melakukan ciuman, namun memperlihatkan tubuh telanjangnya kepadanya masih merupakan hal yang mustahil baginya. Yun Xin Er bimbang apakah dia harus menerimanya atau tidak. Tapi ketika dia melihat senyuman di wajahnya seolah dia telah memenangkan taruhan, Yun Xin Er memutuskan untuk menerimanya. Baik, aku menerimanya. Dia berani menerimanya. Apakah dia berani menciumku di tempat ini? Xiao Tian mengira Yun Xin Er akan berusaha menghindarinya. Xiao Tian bahkan memutuskan bahwa jika dia menolak taruhan tersebut, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Namun yang mengejutkannya, dia menerima taruhan itu. Ini berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Setelah menoleh ke kiri dan ke kanan, Yun Xin Er meletakkan jaket Xiao Tian di bahunya. Dan ketika dia yakin tidak ada yang melihat mereka, Yun Xin Er meraih kausnya dan menariknya lebih dekat lagi padanya. Karena Yun Xin Er takut orang-orang di sekitar mereka akan melihat mereka nanti, dia langsung mencium bibirnya. Setelah menciumnya kurang dari sedetik, Yun Xin Er tersenyum bahagia karena dia mengira dia telah memenangkan taruhan. Dan setelah memasangkan jaketnya di kepalanya lagi, Yun Xin Er berkata, "Adik, aku telah memenangkan taruhan jadi aku akan menunggu hadiahnya." Hehe, sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak ketika dia mengatakan bahwa dia telah memenangkannya, bertaruh. Kak Yun, aku tidak terima ini. Kamu hanya memberi kecupan di bibirku, dan itu bahkan kurang dari 1 detik. Tetapi kamu tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak bisa menciummu dalam waktu kurang dari 1 detik. Kamu bilang bahwa aku hanya perlu menciummu, dan aku baru saja menciummu, jadi aku memenangkan taruhannya. Hehe, tentu saja Yun Xin Er tidak setuju dengan pendapatnya karena taruhannya adalah apakah dia berani menciumnya, atau tidak. Xiao Tian juga tidak pernah menyatakan bahwa dia harus menciumnya selama beberapa detik untuk memenangkan taruhan, jadi dia pikir itu salahnya karena tidak menjelaskan dengan jelas tentang taruhannya.
Xiao Tian kemudian menyadari bahwa dia tidak menjelaskan semuanya dan menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu. Jangan bilang padaku bahwa kamu masih tidak menerima kenyataan bahwa kamu kalah taruhan. Sebenarnya Yun Xin Er tidak pernah berniat melihat tubuh telanjangnya. Dia menerima taruhan itu dan menciumnya karena dia tidak ingin melihat dia berhasil menggodanya. Baik, aku menerimanya dan akan menepati kata-kataku, meskipun Yun Xin Er hanya menciumnya kurang dari sedetik, tapi itu tetap dihitung sebagai ciuman. Xiao Tian, sebagai seorang laki-laki, akan menerima jika dia kalah dari seseorang. Ketika Yun Xin Er mendengar bahwa dia akan menepati kata-katanya, wajahnya tiba-tiba memerah. Tetapi karena dia menutupi bagian bawah wajahnya dengan jaket dan segera berbalik, Xiao Tian tidak tahu apa-apa tentang ini. Bagus, kakak ini akan menunggu hadiahnya. Xiao Tian kemudian berlari mengejarnya dan berhenti di sisi kanannya. Kakak Yun, apakah kamu ingin melihat tubuh telanjangku hari ini? Aku baik-baik saja, karena Yun Xin Er telah memilih untuk bersikap seolah dia ingin melihatnya telanjang, dia tidak punya pilihan selain terus berakting. Bagus sekali, aku sudah mencium kening, pipi, leher, bibirmu, dan aku juga pernah melihatmu memakai celana dalam, tapi aku belum pernah melihat tubuh telanjangmu, jadi aku ingin melihatnya. Jangan bilang karena kamu pernah melihatku memakai pakaian dalam, dan kita sering melakukan ciuman mesra di mobilku dan Taman Pelangi, kamu masih merasa terangsang sampai sekarang. Dan karena itu, kamu ingin melihat tubuh telanjangku, kanan. Yun Xin Er tiba-tiba berdiri di depannya lagi. Kemudian, dia mengusap bibir pria itu dengan tangan kanannya dan berkata, sepertinya aku perlu menghukum mulutmu dengan menggigit bibir bawahmu lagi. Tolong lakukan, jika hukumannya adalah menggigit bibir bawahnya, Xiao Tian akan dengan senang hati menerimanya karena dia yakin jika dia menggigit bibir bawahnya, mereka akan mendapatkan ciuman penuh gairah lagi. Dalam pandangannya, menahan sedikit rasa sakit tidak ada artinya jika hadiahnya adalah bisa melakukan French kiss dengan penyanyi terkenal cantik. Yun Xin Er memahami apa yang ada dalam pikirannya. Itu sebabnya dia mencubit pipi kanannya sebelum berbalik dan berjalan ke depan. Kakak perempuan ini masih muda, cantik dan terkenal. Apa menurutmu kamu bisa mendapatkan ciuman dari kakak perempuan ini kapanpun kamu mau? Hehe, Xiao Tian berlari mengejarnya lagi, tapi kali ini, dia berhenti di depannya. Tanpa memberinya waktu untuk mengatakan apapun, dia meraih pinggangnya sebelum akhirnya menggendongnya. Yun Xin Er terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba dan langsung meraih bahunya. Sambil menatap wajahnya, Yun Xin Er berseri-seri dan berkata, "Nak, kenapa kamu sering melakukan sesuatu secara tiba-tiba?" Sambil menggendongnya, Xiao Tian berbalik dan berjalan ke depan, "Tapi, kamu menyukainya, kan?" "Yah, digendong olehmu di saat seperti ini tidak buruk juga." Yun Xin Er melingkarkan lengannya di lehernya sebelum akhirnya, dia menyandarkan kepalanya di bahu kanannya. Karena Yun Xin Er percaya bahwa tidak apa-apa jika tidak menutupi wajahnya lagi, dia mengambil jaket Xiao Tian yang ada di kepalanya, dan memegangnya dengan tangan kanannya. Sambil melihat orang-orang di sekitarnya, Yun Xin Er yang sedang digendong oleh Xiao Tian merasa senang dan tiba-tiba senyuman yang bisa mengalahkan bulan dan bintang muncul di wajahnya. "Kenapa kamu tiba-tiba terdiam?" Xiao Tian mengira Yun Xin Er akan terus menggodanya, tapi dia salah. Tidak ada, tadi, Yun Xin Er berniat menggodanya lagi, namun setelah dia menggendongnya dan dia merasakan kehangatan tubuhnya, Yun Xin Er memutuskan untuk memaksakan pikiran itu. Setelah berjalan sekitar 7 menit, Xiao Tian akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk mereka menghabiskan waktu bersama. Kemudian, Xiao Tian melangkah menuju tempat duduk umum dan duduk di atasnya. "Kakak Yun, menurutku daerah ini adalah tempat yang bagus untuk kita menghabiskan waktu bersama karena hanya ada sedikit orang di sini." Dari cara mereka berperilaku, sepertinya mereka semua datang ke tempat ini bersama kekasihnya. Meskipun mereka telah menemukan tempat untuk menghabiskan waktu bersama, namun Yun Xin Er tetap melingkarkan lengannya di lehernya dan meletakkan kepalanya di bahunya. Dan dari melihat kebahagiaan yang terpancar di wajahnya, siapapun dapat mengetahui bahwa dia sangat mencintai apa yang dia lakukan, dan dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat ini, Xiao Tian hanya tersenyum dan segera melingkarkan lengannya di pinggangnya. Meski Yun Xin Er tetap pada posisi yang sama, namun Xiao Tian tidak mempermasalahkannya karena itu berarti dia merasa nyaman saat dia memeluknya. Mereka tetap dalam posisi yang sama selama kurang lebih 5 menit sebelum akhirnya,
Yun Xin Er berdiri dan berjalan menuju pagar pengaman. Tempat ini sungguh indah. Xiao Tian kemudian bangkit dari tempat duduk umum dan mendekatinya. Dengan senyuman lembut di wajahnya, Xiao Tian memeluknya dari belakang dan berkata, "Ya, kamu benar. Tempat ini memang indah, tapi tidak seindah dirimu." Yun Xin Er menoleh untuk melihatnya dan berkata, "Benarkah?" Yun Xin Er mengira Xiao Tian ingin menggodanya lagi, tetapi ketika dia tahu dia mencoba merayunya, Yun Xin Er tidak bisa menahan senyum. "Iya, bukankah aku sering bilang kalau kamu cantik? Ini juga yang menjadi alasan kenapa aku menyebutmu cantik tadi." Meskipun Xiao Tian sendiri tahu bahwa dia hanya mengatakan ini ketika dia ingin menggodanya atau memanfaatkannya, dalam pandangannya, itu tetap dihitung saat dia mengatakan itu. "Sepertinya aku tidak dapat mengingatnya." Yun Xin Er berpura-pura seolah ini adalah pertama kalinya Xiao Tian berkata bahwa dia cantik. Tapi ketika dia ingat saat dia memanggilnya cantik, dia tiba-tiba berharap dia akan memanggilnya cantik lagi. Xiao Tian kemudian meraih pinggangnya dan membalikkan tubuhnya agar menghadapnya. Kemudian, dia memegang tangannya dan berkata, "Kalau begitu mulai sekarang, aku akan memastikan bahwa kamu akan mendengar kata-kata itu dari mulutku setiap kali kita bertemu atau berkomunikasi melalui ponsel pintar kita. Kalau begitu aku akan mengingat kata-katamu." Meskipun Yun Xin Er ragu dia akan mengingat kata-katanya, tapi tetap saja, dia senang karenanya. "Jangan khawatir karena kamu akan mendengarnya setiap hari, Nona cantik," jawab Xiao Tian. Setelah mendengar kata-katanya, senyuman lembut terlihat di wajahnya. Kemudian, mereka kembali membicarakan banyak hal. Kali ini, mereka tidak pernah saling menggoda dan bersikap seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang datang ke Sungai Shanghai untuk menikmati waktu bersama. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu, dan akhirnya tibalah waktu matahari terbenam. Yun Xin Er dan Xiao Tian berhenti berbicara dan melihat matahari terbenam. Tempat indah itu semakin menawan ketika matahari menyinari awan dengan sinar jingganya. Angin sepoi-sepoi yang membuat rambut mereka menari-nari, dan siluet burung yang terbang pulang melintasi langit, menciptakan momen indah bagi Xiao Tian dan Yun Xin Er. Setelah melihat pemandangan menakjubkan di depan matanya, wajah Yun Xin Er tersenyum. Karena sibuk dengan karirnya, Yun Xin Er hampir tidak punya waktu untuk menikmati keindahan alam seperti matahari terbenam, matahari terbit, atau banyak hal lainnya. Tentu saja Xiao Tian juga menikmatinya. Meski senang menghabiskan waktu bersama wanita, namun ia juga senang menikmati keindahan alam karena dapat membuat pikirannya tenang. Karena pemandangannya begitu indah, Yun Xin Er terus memandangi langit dan matahari yang berwarna oranye. Tiba-tiba Yun Xin Er ingin berfoto dengan Xiao Tian agar dia bisa mengingat momen indah di Sungai Shanghai di kemudian hari. Tanpa menunggu sedetik pun, Yun Xin Er mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan berkata, "Adik, ayo kita berfoto." Xiao Tian tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ingin berfoto dengannya, tapi karena dia berjanji hari ini dia akan melakukan apa saja untuk membuatnya bahagia, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya, "Baiklah." Setelah dia memposisikan kamera ponsel pada sudut yang tepat, Yun Xin Er bergandengan tangan dengan Xiao Tian. Dan ketika dia mengira semuanya sempurna, Yun Xin Er mengambil selfie. Hasilnya bagus. Yun Xin Er merasa puas saat melihat hasilnya. Senyum cerah di wajah mereka sambil bergandengan tangan, ditambah dengan pemandangan yang indah, membuat gambarnya terlihat begitu sempurna. Dan karena Yun Xin Er adalah seorang wanita cantik dan Xiao Tian juga seorang pemuda tampan, Yun Xin Er tidak perlu mengedit gambarnya agar terlihat lebih baik. "Biarkan aku melihatnya." Xiao Tian kemudian melihat gambar itu, dan setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. "Iya, hasilnya bagus." Setelah puas melihat fotonya, Yun Xin Er memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. Karena matahari masih terbenam, Yun Xin Er meletakkan tangannya di pagar pengaman dan terus memandangi pemandangan yang indah. Melihat ini, Xiao Tian berdiri di sampingnya sebelum akhirnya dia meraih tangan kirinya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian membentangkan jari-jarinya dan menyelipkannya ke jari-jarinya sampai dia bisa merasakan panas telapak tangannya menekan telapak tangannya. Yun Xin Er menatap tangan dan wajahnya selama sekitar 2 detik sebelum akhirnya, dia terkikik dan berkata, "Apakah kamu ingin menikmati pemandangan indah sambil berpegangan tangan? Bukankah hal seperti ini sangat romantis?" Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Bukankah semua gadis bermimpi melihat pemandangan indah sambil berpegangan tangan dengan orang spesial dalam hidup mereka?"
Yun Sin Er tidak menyangkal bahwa dia juga menyukainya. Karena itu, dia mencubit pipi kanannya sambil tersenyum. Dia sangat senang menghabiskan waktu bersama Xiao Tian. Dan dengan itu, mereka mengaitkan semua jari mereka erat-erat sambil melihat indahnya matahari terbenam dengan senyuman di wajah mereka.